Salam, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat santapan rohani Jemaat Ebenezer Watutumo. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji, hormat, dan sembah kami kembalikan kepadamu. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami, boleh merasakan segala kasih dan penyertaan-Mu. Bahkan kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan Oktober ini. Itu semua karena Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan, sebagai jemaat Ebenezer Watutumo. Dan saat ini Tuhan, untuk melandasi kehidupan kami di minggu yang berjalan ini, lewat firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Kuasai hati kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang hendak kami taburkan, kami semua boleh dipenuhi dengan kuasa-Mu. Bahkan kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang berjalan di minggu ini terambil dari Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Namun saya hanya mengambil 3 ayat yang menjadi perenungan kita, yaitu ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kita patut bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh memasuki bulan Oktober dengan penuh sukacita. Terlebih kita sebagai warga Gemim, kita baru saja merayakan Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa, dan juga hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-88. Sebagai umat Tuhan, patutlah kita bersyukur atas segala kasih anugerah yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga Gemim secara khususnya. Firman Tuhan di saat ini yang diberi tema firman Tuhan dan janji pemulihan. Firman Tuhan adalah perkataan yang disampaikan oleh Allah, baik secara langsung maupun melalui para nabi-nabi, para malaikat, maupun para hamba-hambanya, termasuk kita semua. Dan firman ini menjadi dasar bagi kita semua sebagai orang yang percaya untuk kita taati
untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita belajar dari bangsa Israel lewat pembuangan dan mereka kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka melalui Yeremia mereka dipulihkan atas segala penderitaan, segala pengorbanan, segala penindasan yang mereka alami selama mereka berada dalam masa pembuangan. Tuhan tidak pernah menutup mata atas setiap penderitaan yang mereka alami. Tuhan mendengar segala jeritan umat-Nya. Tuhan menjawab, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap umat-Nya yang percaya kepadanya. Begitu juga kita semua sebagai umat-umat Tuhan, kita juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan pergumulan yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu secara pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, bahkan berbangsa dan bernegara. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Sebagai bangsa dan negara, kita baru saja diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga lewat izin Tuhan, pandemi ini harus terjadi bagi kehidupan kita. Sehingga beberapa waktu yang lalu, untuk bersekutu saja, kita harus dibatasi. Kita harus melakukan ibadah di rumah kita masing-masing melalui program live streaming, sehingga ibadah yang biasanya kita harus kumpul bersama, tetapi dengan peristiwa pandemi COVID, kita harus melakukannya di rumah kita masing-masing. Dan semua itu boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan saat ini kita boleh menikmati segala proses pemulihan itu. Kita bahkan boleh diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan dalam setiap ibadah. Baik ibadah hari Minggu di gereja maupun dalam ibadah-ibadah kolom, ibadah-ibadah bipra yang kita lakukan. Proses pemulihan terus berlangsung karena itu adalah janji Tuhan. Bagaimana kita boleh menikmati pemulihan itu? Asalkan kita taat dan setia melakukan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang telah dituliskan untuk kita membaca, kita melakukannya setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita pergi dan berada. Terlebih bagi keluarga kita masing-masing, biarlah kita terus mengajarkan firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak dan terus akan diwariskan kepada anak cucu kita. Saya percaya Tuhan akan selalu menyertai, memberkati kehidupan setiap orang yang setia dan taat melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap waktu, setiap hari. Pemulihan pasti akan menjadi bagian kehidupan kita. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami lewat firman-Mu Tuhan,
melalui Nabi Yeremia. Biarlah kami taat dan setia untuk melakukan firman-Mu ini di tengah tugas tanggung jawab kerja, bahkan pelayanan kami, dimanapun kami diutus, dimanapun kami ada dan berada Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami, persekutuan jemaat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami semua telah diselamatkan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sebagai penebusan dosa bagi kami semua. Olehnya itu Tuhan, biarlah kami terus belajar bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berdoa bagi perangkat pelayanan yang ada di jemaat Gemim Ebenezer Watutumau, dari para pendeta, pelayan khusus, komisi-komisi kerja, tim doa, UPK. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Ketua Badan Pekerja, Bapak Pendeta Niko Cornelis Rarumangkai, dalam tugas tanggung jawabnya, Engkau berkati, Engkau sertai. Penuhi dia dengan kuasa Roh yang Kudus, sehingga ia dapat melayani, dapat menakodai jemaat Ebenezer Watutumau ini dengan penuh sukacita. Kau juga menyertai, memberkati keluarganya. Itu juga para pendeta-pendeta yang lain, Tuhan, diberkati oleh Engkau. Bahkan pelayan-pelayan khusus diberkati juga dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, dari kolom 1 sampai kolom 20, dari anak-anak balita sampai lansia. Berkati kami semua dengan kesehatan yang baik. Roh hikmat-Mu Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan di tengah tugas tanggung jawab, bahkan terlebih melandasi akan kehidupan kami dengan firman-Mu. Ajarlah kami terus untuk melakukan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami. Bagi mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang dialami karena kesehatan mereka yang terganggu, Tuhan kesana jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari pemerintah pusat sampai pemerintah yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah para pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik, bahkan boleh membawa bangsa negara kami ini menuju ke arah kesejahteraan yang didambakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara kami. Begitu juga daerah kami Sulawesi Utara dan desa kami, Desa Watutumau, Hukum Tua, Ibu Diaken Silvana Kalengkongan Rotin Sulu, MSI. Diberkatilah dia dalam tugas tanggung jawab bersama dengan seluruh perangkat desa yang ada. Inilah kami Bapa, inilah doa dan ucapan syukur di saat ini. Biarlah Tuhan dengar dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikian santapan rohani di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati kita semua dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.